Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami merupakan mahasiswa pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut yang beranggotakan Elda Reka Hanifah, Sifa Nur Latifah Al-Azmi, dan Gina Rahmawati. Berikut langkah-langkahnya. Baik, di sini saya akan menggambar grafik garis melalui aplikasi GeoGebra dengan menggunakan handphone. Baik, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masukkan atau input berada di pojok kiri atas. Di sini saya menggunakan persamaan 3x dikurang 5y sama dengan negatif 15. Setelah itu enter. Setelah di enter, maka akan muncul tampilan garis dari persamaan tersebut seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan titik potong dari persamaan 3x dikurangi 5y sama dengan negatif 15 dengan cara klik icon yang ada lingkaran dan segitiganya. Nah, seperti ini. Di sini banyak pilihannya. Hanya saja kita memakai perpotongan dua objek saja. Nah, kemudian untuk menentukan titik potong, langkahnya yang pertama adalah klik garis persamaan tersebut, kemudian klik perpotongan dua objek. Setelah itu, kita klik perpotongan yang tadi secara otomatis ada. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk perpotongan yang B, kita klik pindah. Klik lagi garisnya, klik perpotongan dua objek, kemudian klik. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui garis ini merupakan nilainya berapa dari persamaan tersebut, klik garis, kemudian di pojok kanan bawah akan muncul opsi seperti ini. Kemudian kita klik yang titik 3, kemudian atur format keterangan, kita klik nama dan nilai. Oke, setelah sudah, maka akan muncul nilai persamaannya, yaitu 3x dikurangi 5y sama dengan negatif 15. Kemudian bagaimana untuk menentukan nilai dari titik potongnya? Yaitu kita klik pindah, kemudian klik titik potong A. Nah, akan muncul opsi seperti ini. Kita klik titik 3, kemudian atur format keterangan, nama dan nilai. Untuk titik B juga sama, lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Nah, begini tampilannya. Maka grafik garis dengan persamaan 3x dikurangi 5y sama dengan 15 memiliki titik potong pada sumbu X yaitu negatif 5,0, pada sumbu Y yaitu 0,3. Yang selanjutnya atau yang kedua, di sini saya akan menggambar grafik parabola. Seperti langkah yang pertama, kita masukkan dulu. Di sini saya menggunakan X dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan negatif 8 Y ditambah 2. Kemudian klik enter. Maka akan muncul garis parabolanya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menentukan dulu
titik ekstrim atau titik puncak dari persamaan parabola tersebut. Yang pertama, klik garis parabola tersebut, kemudian klik ekstremum, klik lagi garis parabolanya. Nah, akan muncul secara otomatis titik tersebut, yaitu titik A. Kemudian selanjutnya saya akan menentukan titik perpotongan dua objek, yaitu klik pindah, klik garis parabolanya, klik perpotongan dua objek, klik lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di sini saya akan memberikan nilai pada garis parabola tersebut, yaitu dengan cara klik titik 3, atur format keterangan, klik nama dan nilai. Nah, kemudian akan muncul X dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan negatif 8, Y ditambah 2. Nah, setelah itu kita tentukan nilai dari titik ekstrim dengan cara klik pindah, kemudian klik titik A, yaitu titik ekstrim. Langkahnya sama seperti tadi, terus atur format keterangan, klik nama dan nilai, kemudian titik B sama seperti tadi. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita lihat titik A merupakan titik puncak, yaitu 3,-2. Titik B merupakan titik perpotongan sumbu Y 0,-3. Nah, ini hasilnya. Baik, yang selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah untuk mencari titik potong antara garis dan parabola menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk mencari titik potong antara garis dan parabola, kita harus masukkan dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jadi langkah pertama kita harus masukkan fungsi kuadrat atau fungsi linear. Bebas mau masukkan fungsi kuadrat dahulu atau fungsi linear terlebih dahulu. Nah, kita masukkan fungsi linear terlebih dahulu ya. Misalnya Y sama dengan X ditambah 5, lalu enter. Dan fungsi kedua itu fungsi kuadrat. Kita misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5, lalu tekan enter. Sudah terlihat fungsi dari garis dan parabola. Nah, langkah yang selanjutnya kita kan sudah mengetahui ini merupakan titik potong antara garis dan parabola di sumbu X, dan ini titik potong antara garis dan parabola di sumbu Y. Langkah selanjutnya kita klik tab yang ini, lalu pilih perpotongan dua objek. Nah, lalu di perpotongan ini kita klik. Nah, sudah terlihat kan? Sudah diketahui bahwa perpotongan di sumbu X-nya yaitu negatif 5,0. Nah, lalu di sini juga sama. Diklik saja untuk mengetahui titik potong di sumbu Y. Nah, itu 2,7. Lalu setelah diketahui, kita beri nama di grafiknya dengan cara
pindahkan terlebih dahulu. Nah, untuk ini klik di isi titik, klik kanan, lalu ke pengaturan. Nah, ini Anda tampilkan label, pilih di sini nama dan nilai. Terus sudah ada kan di titik A itu sudah ada nilainya, itu negatif 5 nilai. Nah, kita juga bisa memberi warna titik A ini. Nah, pilih di sini kan ada warna, lalu pilih misalkan kita warnanya warna merah. Nah, langsung klik aja warna merah itu, atau warna yang lain yang Anda sukai, yang kalian sukai gitu. Lalu di close. Untuk titik B juga sama, diklik kanan, lalu pilih pengaturan, lalu ke tampilkan label dan pilih nama dan nilai. Untuk mengubah warna, nah kita samakan saja warna merah. Nah, sudah, langsung di close. Nah, sudah ada kan. Nah, yang selanjutnya untuk memberi nama fungsinya di grafik gitu. Nah, ini langsung diklik kanan, mohon maaf, fungsi klik kanan, lalu ke pengaturan, pilih seperti yang tadi, tampilkan label, lalu pilih nama dan nilai. Nah, lalu untuk warnanya kita juga bisa rubah, misalkan warnanya kita mau warna biru. Nah, lalu di close. Nah, sudah ada kan. Y sama dengan X ditambah 5. Kita juga bisa memindahkan dengan cara mengklik kanan atau kiri, lalu dipindahkan sesuai keinginan kita. Misalkan di bawah boleh, mau di atas juga boleh. Nah, lalu yang grafik ini diklik terlebih dahulu, lalu ke pengaturan, seperti yang sebelumnya, tampilkan label, lalu pilih nama dan nilai. Nah, untuk warnanya kita juga bisa dirubah seperti yang tadi aja ya, warna biru misalkan. Nah, kalau misalkan mau ini kan untuk biru garisnya saja, kalau misalkan mau semuanya kita boleh yang opasitas. Nah, bisa ini ketebalan 100, jadi semuanya ini pakai warna gitu. Kalau misalkan mau setengahnya aja, nah kita misalkan sebagian saja, nah jadi tidak terlalu tebal, lalu ke close. Nah, sudah. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk mencari titik potong antara garis dan parabola,
Sekarang kita akan mencari titik potong antara parabola dan parabola, yaitu dengan memasukkan dua fungsi, tetapi fungsinya hanya fungsi parabola saja. Langsung saja, langkah yang pertama, kita masukkan fungsi kuadrat yang pertama, yaitu kita misalkan y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2, lalu enter. Nah, sudah. Lalu masukkan fungsi kuadrat yang kedua, misal y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, lalu enter. Nah, untuk memperjelas si titik-titik perpotongan ini, kita perbesar saja. Perbesar. Nah, lalu kita geser. Ini sudah terlihat dengan jelas perpotongan antara parabola dan parabola. Selanjutnya kita klik tab ini dan klik perpotongan dua objek. Nah, yang pertama misalkan ini di sumbu X, kita klik di sini. Nah, bahkan ini diketahui tuh, jadi perpotongan antara persamaan satu, persamaan kedua, dan di sumbu X. Nah, yang kedua ini di sumbu Y. Langsung saja kita klik. Nah, sudah diketahui kan, yaitu perpotongannya di 1,6. Nah, lalu kita pindah. Nah, seperti biasa kita untuk menamai titik A, titik perpotongan, tampilkan label, lalu pilih nama dan nilai, lalu ke close. Nah, yang titik B juga sama, klik kanan lalu ke pengaturan, lalu di dalam tampilkan label pilih nama dan nilai. Nah, sudah. Nah, ini bisa juga digeser dengan cara klik kiri atau klik kanan lalu digeserkan saja. Lalu kita namai untuk persamaannya. Misalkan ini lalu di klik pada si parabola, klik kanan ke pengaturan, ke pilih nama dan nilai, lalu close. Nah, sudah diketahui. Nah, kita simpan di sini saja misalkan. Nah, untuk persamaan atau fungsi kuadrat yang ini juga sama, klik kanan ke pengaturan, dalam tampilkan label kita harus memberi nama, pilih nama dan nilai.
lalu ke close. Sudah kan itu. Misalkan kita simpan di sini saja. Nah, bagaimana kawan-kawan? Gampang kan untuk mencari titik potong antara parabola dan parabola dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, selanjutnya tentunya kita harus buka dulu aplikasi GeoGebra baik di laptop ataupun di HP kalian ya teman-teman. Nah, kita buka dulu nih. Nah, setelah aplikasinya terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Full screen kan dulu. Nah, lalu setelah itu kita masukkan fungsi tujuan tadi ke dalam input yang ada di sebelah sini, yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Kita tekan enter. Lalu yang selanjutnya yaitu 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 18. Kita tekan enter. Lalu yang selanjutnya yaitu X lebih besar atau sama dengan 0, lalu kita tekan enter. Dan yang selanjutnya yaitu Y lebih besar atau sama dengan 0, lalu kita tekan enter. Nah, muncul deh hasil grafik dari persamaan pertidaksamaan yang kita masukkan tadi. Ini belum terlihat jelas ya si grafiknya. Kita geserkan dengan cara klik move graphic view, lalu kita klik dan drag atau geser. Nah, sudah terlihat deh hasil grafiknya. Agar kita tidak bingung untuk membedakan mana garis A, B, C, D-nya, kita rubah nih si warnanya dengan cara klik di sini, kita pilih setting, kita pilih color, lalu kita rubah deh warnanya. Mau warna apa? Saya akan milih warna pink. Nah, sama di X juga saya akan pilih warna ungu. Nah, lalu yang D juga sama, saya akan milih warna orange. Sudah kita close. Nah, sudah terlihat kan warnanya sudah beda. Nah, lalu si warna ini kan ini belum terlihat ya mana arsirannya. Kita rubah menjadi arsiran si warna ininya dengan cara sama seperti tadi. Di ini klik kanan atau bisa di sini pilih settings. Lalu kita pilih style. Lalu kita di filling ini pilih hatching. Kita bisa lakukan di yang lainnya. Kita pilih hatching juga di sini. Hatching di sini juga pilih hatching. Oh, sudah di sini kita pilih hatching. Sudah di sini juga kita pilih hatching. Nah, kita bisa ubah nih, ini kan arsirannya terlalu padat ya, terlalu rapat gitu. Kita bisa ubah di space di sini. Nah, 20. Nah, selanjutnya juga bisa 20. Lalu di sini juga 20 atau berapapun yang kalian mau. Di sini 20. Lalu kita close dan seperti ini hasilnya. Lalu setelah ini kita masukkan persamaan dari pertidaksamaan ini, karena yang pertidaksamaan ini kita tidak bisa menentukan titik potongnya, harus dimasukkan dulu persamaannya ke input tadi, yang tentunya diganti seperti
pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita tekan enter. 3X ditambah 3X ditambah Y sama dengan 18. Kita tekan enter. Lalu yang selanjutnya kita hapus saja karena ini tidak disalah. 3x kita input lagi, 3x ditambah y sama dengan 18, lalu kita tekan enter. X sama dengan 0, lalu kita tekan enter, dan y yang terakhir itu y sama dengan 0, lalu kita tekan enter. Nah, sudah muncul deh. Kita bisa menentukan titik potong di sini. Itu dengan cara di sini ada intersect, kita pilih intersect, lalu kita klik di sini, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini yang terakhir ini titik D. Terakhir ini di sini titik D. Maaf ini tidak muncul. Ini titik D. Nah, sudah muncul. Jadi ada 4 titik potong dari pertidaksamaan yang kita telah masukkan tadi. Nah, setelah itu kita kan belum tahu nih ini nilainya berapa, titik A, B, C, D. Nah, kita bisa masukkan nilainya, ditampilkan, maksudnya kita klik kanan lalu kita pilih settings. Nah, di sini kita pilih name and value. Yang selanjutnya juga sama, di titik B kita pilih name and value, di titik C kita pilih name and value, dan di titik D kita pilih name and value. Nah, sudah. Nah, jadi nilai dari titik potongnya itu ini kita bisa menggeserkan nih, tuh si titiknya mau dipindahin kemana. Nah, setelah itu kita buat yang si daerah arsiran ini, daerah himpunan ini menjadi diarsir dengan cara klik ini, lalu kita pilih polygon, lalu kita klik di A, lalu kita klik di B, di klik C, ke D, lalu ke A. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian tadi sudah ada ininya, apa sih, arsirannya. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu kita masukkan nih nilainya supaya kita mengetahui titik mana nih yang menjadi titik maksimum dari fungsi kendala yang tadi disebutkan di soal tadi. Nah, caranya yaitu NA sama dengan harus kapital ya teman-teman, karena A yang kecil di sini menunjukkan garis ini. Nah, kita munculkan kita cari nih nilai akhirnya, yaitu dengan cara 4x dikali A ditambah 12y dikali A. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, ternyata nilai akhirnya 48 nih di titik A ini. Kita cari di titik B, NB sama dengan 4x dikali B ditambah 12y dikali B. Kita tekan enter. Lalu yang selanjutnya MC sama dengan 4x dikali C ditambah 12y
Y dikali C. Lalu kita tekan enter. Yang terakhir nilai titik D sama dengan 4x dikali D ditambah 12y dikali D. Kita tekan enter. Nah, jadi hasilnya yaitu yang titik A 48, titik B 36,8, titik C 24, dan titik D itu nilainya 0. Jadi kita dapat menentukan nilai maksimum dari fungsi kendala 4x ditambah 12y itu yaitu titik yang A, karena nilainya yang paling tinggi, nilai maksimum otomatis nilai yang paling tinggi. Nah, selesai deh tutorial atau cara membuat grafik program linear melalui aplikasi GeoGebra. Kita save. Tapi harus pakai akun ternyata. Nah, kita bisa save deh. Kita pilih ini, kita bisa ganti nama program linear GeoGebra. Tekan enter, udah. Lalu tutorial yang selanjutnya yaitu membuat grafik fungsi trigonometri dengan aplikasi GeoGebra. Intinya sama seperti yang program linear yang tadi. Kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya di laptop ataupun di HP. Nah, jika sudah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita full screen dulu. Lalu kita ganti nih titik koordinat sumbu X menjadi bentuk derajat dengan cara klik kanan di mana saja, lalu kita pilih grafik, lalu di X min-nya kita ganti dengan min 100, di X max-nya kita ganti dengan 280, di Y min-nya kita ganti dengan negatif 5, dan Y max-nya kita ganti dengan 5. Sudah, lalu kita close. Lalu selanjutnya masih di yang tadi grafik. Nah, di x-aksisnya kita klik yang desain ini, lalu ditulis di sini 30. Nah, di labelnya kita pilih X, unitnya kita pilih derajat, lalu di y-aksis kita pilih distance ke. Nah, kita masukkan 1, di labelnya kita masukkan unit, ya, tidak usah kita isi kalau dia, lalu kita tutup. Nah, jadi akan muncul diagram kartesius dengan jarak sudut sebesar 30 derajat. Kemudian kita input soalnya ke di sini, dimasukkan di input yang akan
akan digambarkan, yaitu Y sama dengan 3 sin dalam kurung setengah X untuk berdua X derajat, jangan lupa karena kita sudah menggantinya dengan derajat, ditambah 60 derajat juga. Lalu kita tekan enter. Nah, muncul grafiknya di sini. Nah, lalu kita bisa di zoom atau di zoom in atau di zoom out, diperbesar atau diperkecil dengan cara klik ini. Lalu kita pilih di zoom out. Jadi tampilan grafik dari 3 sin setengah X ditambah 60 derajat itu seperti ini. Lalu kita pilih move graphic view. Kita bisa geser-geser nih si grafiknya mau seperti apa. Nah, kita pilih seperti ini saja ya. Nah, lalu kita bisa digeserkan ke bawah. Sudah cukup. Lalu di toolbar ini kita pilih ini. Lalu setelah itu kita pilih titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Oh, maaf ini X-nya sumbu X, sumbu Y sudah terlihat. Nah, sudah kita pilih di sini, pilih intersect atau perpotongan dari dua objek. Kita pilih dulu X, lalu kita grafiknya sumbu X, lalu kita pilih klik dulu sumbu X. Klik di sini. Nah, ada titik A, B, C, perpotongan dari grafik dan dari sumbu X. Lalu yang selanjutnya kita pilih di sumbu Y, perpotongan dari sumbu Y dan grafiknya. Kita klik sama seperti tadi. Klik di sini, lalu kita klik di sebelah sini. Nah, ini D. Lalu selanjutnya kita mencari titik puncak atau titik ekstrim dari grafik yang sama di sini. Nah, kita pilih ini, lalu kita klik di sini. Tuh, jadi sudah ada nih. E, F, G, H itu ternyata titik puncak atau titik ekstrim. Nah, lalu setelah itu kita bisa memunculkan value atau nilainya dengan cara klik kanan atau klik di sini. Kita pilih settings, lalu kita pilih name and value. Nah, kita lakukan nih sama di titik P, C, D, E, F, G dan seterusnya. C, D, E, D, F juga. Lalu kita close. Nah, seperti ini nilainya. Klik settings, lalu kita pilih, ternyata tidak bisa. Jadi kita pindahkan saja ininya, arsip
supaya terlihat lebih rapi. Ya, tuh kan ini agak berdempet titik-titiknya. Jadi yang ke atas kan, lalu yang di situ, ini kita geserkan ke sini. Nah, kalau sudah jadi, dan kita bisa edit lagi dengan cara mewarnai si grafik ini. Kita pilih settings, kita munculkan dulu aja namanya ya, MX value sama, lalu kita pilih color, saya akan pilih warna biru. Nah, jadi biru, titiknya juga bisa kita ubah nih. Saya akan beri titiknya warna merah, merah, juga warna merah, jadi ke warna merah, jadi ke warna merah, dan yang terakhir titik F juga warna merah. Jadi terlihat lebih berwarna. Lalu kita close. Nah, lalu kita pindahkan ya nama ininya, karena ini ini tidak bisa sampai di sini aja nilai dari fungsinya. Sudah, ini jadi dari hasil tampilan grafik. Nah, gimana? Gampang kan menggambar grafik menggunakan aplikasi GeoGebra di HP maupun di laptop? Semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian dulu dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.